seorang psikolog kemudian mengkritik apa yang disampaikan oleh Ridwan Kamil bahwa yang dibutuhkan oleh warga DKI Jakarta bukan aplikasi curhat, bukan mobil curhat, tetapi bagaimana Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di RC13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, kembali di video kali ini saya menjanjikan The Current Issue Corner atau pojok isu-isu terkini. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang salah satu yang disampaikan oleh calon gubernur DKI Jakarta, dalam hal ini Ridwan Kamil, ya, dan respon dari cagup-cagup yang lainnya atau dua cagup yang lainnya, yaitu Pramono dan Dharma Pongrekun. Nah, seperti kita ketahui bahwa Ridwan Kamil sebagai calon gubernur DKI Jakarta dari Kim Plus mengintroduksi atau memperkenalkan sebuah konsep tentang aplikasi curhat. Selain aplikasi curhat, juga akan diadakan mobil curhat. Nah, latar belakang dari gagasan ini adalah bahwa penduduk DKI Jakarta yang dikenal sebagai kota yang sangat padat, kota yang penuh dengan segala macam hal, itu membuat penduduknya rentan dengan stres, ya, rentan dengan tekanan, berbagai tekanan yang kemudian berujung kepada stres. Maka aplikasi curhat dan mobil curhat yang nanti akan berkeliling ke berbagai tempat diharapkan menjadi salah satu strategi, salah satu cara supaya warga DKI Jakarta ya bisa memberikan keluhannya dan lain sebagainya atau curhatannya ke dalam aplikasi itu atau melalui mobil tadi itu. Nah, informasinya bahwa di dalam aplikasi curhat itu nanti akan ada para psikolog, para psikiater, bahkan tokoh-tokoh agama yang nanti akan terlibat untuk misalnya menangani keluhan-keluhan yang disampaikan oleh warga. Nah, kemudian ketika para wartawan meminta tanggapan dari calon gubernur yang lain, misalnya dari Pramono Anung misalnya mengatakan bahwa saya terbiasa curhat dengan diri sendiri, jadi tidak terbiasa dengan curhat kepada orang lain. Lalu Pongrekun sebagai calon independen mengatakan bahwa saya ingin terlebih dahulu mengkaji apa yang dibutuhkan oleh warga Jakarta, sehingga saya tidak mau menyampaikan sesuatu dengan asal bunyi. Ya. Nah, kira-kira itu tanggapan yang dimintakan oleh wartawan di sejumlah media. Ya. Nah, ada yang menarik juga, ada kritik juga terhadap konsep aplikasi curhat atau mobil curhat ini dari seorang psikolog, karena mungkin akan dilibatkan psikolog di dalamnya atau psikiater, ya. Seorang psikolog kemudian mengkritik apa yang disampaikan oleh Ridwan Kamil bahwa yang dibutuhkan oleh warga DKI Jakarta bukan aplikasi curhat, bukan mobil curhat, tetapi bagaimana warga DKI Jakarta mendapatkan fasilitas seperti BPJS untuk konsultasi dengan psikolog atau untuk datang kepada psikolog, kepada psikiater gitu, tetapi dengan fasilitas BPJS sehingga akan memudahkan mereka gitu ya. Kemudian yang lain, kata sang psikolog tadi, bahwa yang diperlukan warga DKI Jakarta supaya sehat terutama jiwanya adalah perlunya ruang-ruang terbuka hijau RTH ya di berbagai tempat di DKI Jakarta supaya
itu bisa membuat jiwa juga semakin sehat karena banyaknya ruang terbuka yang hijau itu akan membuat pikiran segar, tentu juga jiwa kemudian merasa sehat segar gitu ya. Nah, tentu terlepas dari kritikan dari berbagai pihak terkait aplikasi curhat atau mobil curhat, saya kira sebagai gagasan itu menjadi sesuatu yang menarik ya. Terlepas nanti apa disetujui atau tidak, tapi ini sebagai sebuah gagasan yang menarik, sebagai sebuah terobosan gitu ya. Dan ini disampaikan oleh seorang calon gubernur menjelang atau sebelum adanya kampanye. Jadi ini artinya bisa jadi sebagai test case ya, bisa jadi sebagai pengantar awal untuk menuju program-program. Nah, Pramono sendiri sedang menggodok apa tawaran-tawaran program yang akan disampaikan kepada warga DKI Jakarta ya, untuk nanti disampaikan secara formal dalam kampanye. Nah, apa yang terjadi sekarang ini artinya bahwa para calon gubernur atau wakil gubernur sudah mulai membuat program, merancang program, agenda apa yang akan ditawarkan kepada warga DKI Jakarta. Nah, mudah-mudahan dalam Pilkada Jakarta ini yang terjadi adalah ya perebutan gagasan gitu ya, menawarkan gagasan sehingga warga DKI Jakarta yang rasional akan memilih ya mana program-program kerja yang kira-kira tepat untuk DKI Jakarta. Demikian teman-teman, sampai bertemu kembali di video berikutnya, tetap semangat.